Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari Mulo atau setingkat SMP di Pekalongan, Hugeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau SMA dengan penjurusan sastra barat untuk menjadi perwira polisi dan memilih melanjutkan kuliah di RHS atau Recht Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum Batavia, sebagai dasar untuk melanjutkan ke Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi. Setamat dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan Pertama tahun 1952, Hugeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara. Tahun 1956, Hugeng diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Sumatera Utara. Penugasan Hugeng di wilayah yang dikuasai korupsi, penyelundupan dan perjudian inilah titik awal kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai. Pada tahun 1960, Hugeng ditarik ke Jakarta dan dipercaya mengemban berbagai tugas negara, salah satunya sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Beberapa bulan sebelum pecah peristiwa G30S tahun 1965, Hugeng diusulkan Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Menteri Iuran Negara dalam Kabinet 100 Menteri Presiden Soekarno. Pada tahun 1966, Hugeng akhirnya kembali ke kepolisian. Ia diangkat sebagai Deputi Operasi di bawah Komando Jenderal Sucipto Yododiharjo. Kecemerlangan karir Hugeng, terutama kesuksesannya dalam menangani kejahatan konvensional semasa menjadi Kepala Reskrim Sumatera Utara, membuat Presiden Soeharto tak ragu mengangkatnya sebagai Panglima Angkatan Kepolisian atau Kapolri pada tahun 1968. Sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng dalam kesehariannya menerapkan nilai-nilai aneka. Selama menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng berusaha untuk selalu datang 30 menit lebih awal sebelum jam kerja dibandingkan staf lainnya. Ini merupakan salah satu contoh tanggung jawab sebagai abdi negara dalam mematuhi aturan. Hugeng adalah salah satu contoh pribadi yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi kepada negara. Ia pernah diusulkan Soeharto menjadi duta besar Swedia dan sempat ditawari menjadi dubes di kerajaan Belgia. Namun, Hugeng menolak karena memilih tetap mengabdi pada tanah air. Pada tanggal 2 Agustus 1971, Hugeng mengeluarkan sebuah maklumat besar, yaitu tentang kewajiban seorang pengendara motor mengenakan helm waktu mengendarai sepeda motor roda 2. Ini merupakan sebuah nilai dasar, yaitu tentang komitmen mutu, di mana ia melakukan inovasi besar bagi peraturan perundang-undangan lalu lintas di Indonesia. Jenderal Hugeng adalah salah satu teladan dan tokoh yang terkenal jujur dan anti korupsi. Berbeda dengan polisi lainnya di masanya, Hugeng tidak mempan disuap. Baginya lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hugeng terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Dia tak sudi menerima suap sepeser pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik.